Puji Tuhan, saudara sekalian. Saya harap kita semuanya di rumah sering cuci tangan pakai sabun, dan kalau bisa tolong kemana-mana pakai masker. Dan kalau bisa mulai minggu depan PSBB lagi, jangan kemana-mana. Dan saya juga tidak mengencourage saudara datang ke gereja, karena kita sudah mulai ada beberapa saudara datang ke gereja. Tapi minggu depan kita usahakan stay at home, dan kita dan full timer dan anak STTR kita akan di gereja untuk live streaming, ya. Dan kalian di rumah enjoy saja, ya. Aku sungguh miss kalian semuanya dan berharap kita semuanya tetap diberkati Tuhan, dijaga oleh malaikat Tuhan, kita dalam keadaan sehat walafiat, ya. Oke, puji Tuhan. Hari ini saya kebetulan ada di gereja, jadi sekalian rekaman Mandarin dan saya sharing sedikit firman Tuhan yang terdapat di Galatia 2 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan undang Yeskel untuk sama-sama kita berdoa dan minta Tuhan Yesus tolong kita, karena kita semuanya adalah anak-anak Engkau. Kita butuh bantuan Tuhan. Jadi tolong, firman Tuhan ini adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari Yeskel, silakan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat kebaikan Kau ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan kami mau belajar untuk ya Tuhan Yesus merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh diubahkan Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan, terutama di masa pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pakailah hamba-Mu Pastor Amin ya Tuhan. Engkau melihat ya Tuhan Yesus kesetiaan, semangatnya dalam menyampaikan firman-Mu. Mampukan Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau siap ya Tuhan Yesus untuk belajar daripada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kita lihat bahwa apa yang terjadi, Paulus mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Kalau orang itu bisa mengatakan perkataan seperti ini, berarti orang itu ya sungguh-sungguh telah menjadi orang yang begitu penting dalam kehidupan dia. Kemarin saya 2 hari yang lalu saya dapat satu cerita di YouTube, ya. Suami istri, mereka sudah menikah 75 tahun. My goodness. Kalau mereka married 21, berarti dia 96 ya. Dan cita-cita mereka itu, maunya itu meninggal bersama-sama. Dan saatnya sudah sampai bahwa kedua orang tua ini sudah sakit karena sudah umur lansia, udah sakit-sakitan penyakit orang tua. Dan mereka dimasukkan, make a long story short, karena mereka tinggal di rumah, anak-anaknya semuanya tidak tinggal sama mereka, karena orang bule ya biasanya begitu ya, nggak tinggal dengan anak-anak, kemudian anak dekat atau gimana. Tapi mereka berdua tinggal di satu rumah. Umur 96 tahun. Dan di mana sang ayahnya, suami sudah mulai mau, dokter bilang sudah nggak lama lagi. Dan istrinya temanin dia di rumah sakit juga lemas, pegang tangan. Apa yang terjadi? Suaminya bilang, I love you, honey. Aku tidak pernah nyesal untuk memiliki istri seperti kamu. Dan dia meninggal. Dipelukan istrinya. Dan istrinya mengatakan, hai honey, aku akan nyusul. Dan anehnya, 24 jam kemudian, istrinya juga meninggal. Dan waktu saya baca ini, saya bilang, aduh, sekarang punya suami istri mah boro-boro. 75 tahun menikah. Saya sudah menikah 32 tahun ya, 31 tahun gitu ya. Dan ini 75 tahun. Jadi kalau saya bisa hidup sampai 96, masih ada 36 tahun bersama istri saya, namanya Cik Vivi. Apakah saya bisa seperti orang tua ini, begitu melekat dengan istri dan suaminya? Harus. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus mau melekat bersama Yesus dan sadar bahwa Yesus itu berharga di dalam kehidupan kita. Yesus itu, dia telah bayar banyak sekali dosa dan menembus dosa kita, bayar dengan darah yang mahal di dalam kehidupan kita.
Ini manusia begitu cinta satu dengan yang lain. Kita dengan istri kita, suami harus juga begitu bersama dengan orang ini. Tetapi yang satu lagi paling utama, kita harus cinta Yesus sampai kita mati. Sampai kita seperti Paulus mengatakan, sekarang bukan aku lagi hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Tentu ada pengorbanan ketika kita menerima Kristus. Ada korban kita banyak sekali. Kita nggak boleh ke sini, kita nggak boleh sana. Ada beberapa hal yang Dia minta agar kita serahkan. Kita nggak bisa kayak dulu lagi. Waktu kita bertobat dengan sebelumnya, sebelumnya mah kita mau ngapain mau ngomong apa aja, suka-suka kita deh. Sesudah bertobat, ada Roh Kudus yang lem kita. Udah nggak bisa marah jorok, udah nggak bisa ke tempat macam-macam, udah nggak boleh nonton nggak benarnya film dan segalanya. Nah, Yesus menegaskan komitmen yang diperlukan untuk mengikuti Dia. Ya, kita akan sama baca di Lukas 9 ayat 23. Ya, saya akan silakan ya si Martin baca di Lukas 9 ayat 23. Nah, kita lihat setiap orang itu pasti akan membayar harga. Suami istri 75 tahun, mereka membayar harga apa? Saling ngampunin, saling mengasihi, saling mengerti satu dengan yang lain, saling mencintai, sampai mempunyai satu cita-cita, yaitu mati pun bersama-sama. Nah, kita lihat apa yang dikatakan di Lukas 9 ayat 23. Silakan. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan memikul aku. Harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Nah, sekarang saya suka cerita, suka bercanda gitu loh. Ada beberapa ayat di Alkitab saya nggak suka. Salah satu ini loh. Satu lagi apa? Kasihilah musuhmu, doalah buat mereka yang kutuk kamu. Saya suka bercanda. Saya nggak terlalu suka ayat-ayat itu. Tapi itu adalah nyata. Itu baik buat kita. Nah, apa yang terjadi? Yesus mau kalau kita mengikuti Dia, menyangkal diri kita. Artinya apa? Kita tinggalkan kita punya hobi, kita tinggalkan kita punya kedagingan, kita tinggalkan kebiasaan kita, menyangkal diri kita sendiri. Kita suka apa? Kita suka tidur malas-malasan, kita nggak mau berdoa, kita suka jauh dari gereja, kita nggak mau komitmen untuk datang pagi ke gereja. Sekarang kita kangen miss church. Waktu ada gereja mulai setengah 11, datang jam 11. Ada yang lebih parah, datang setengah 12. Ada yang lebih parah lagi, jam 12 datang. Cuma datang amen, berdoa, pulang. Nah, sekarang nggak bisa ke gereja. Kok kangen juga ya sama gereja. Nah, hari ini saudara sekalian, marilah kita ingat, belajar untuk menyangkal diri sendiri. Apa artinya menyangkal diri sendiri? Ada katakan, hai manusia lama, aku sekarang milik Yesus. Aku mau menyenangkan Tuhan. Aku mau berdoa. Aku mau dekat dengan Tuhan. Aku mau ikut Zoom. Aku mau ikut Bible study. Aku banyak masalah. Yes, saya tahu. Tapi aku mau ikut Bible study supaya firman Tuhan bisa menguatkan kita. Aku mau berdoa supaya Tuhan memberikan kita hikmat. Supaya saya bisa ngerti bagaimana untuk olah usaha saya, toko saya, bisnis saya, pabrik saya, kantor saya. Tuhan tolong berikan saya hikmat. Tuhan berikan saya solusi, berikan saya koneksi Tuhan, supaya bisnis saya bisa maju terus di dalam pandemi ini. Hari ini marilah kita ingat, Yesus mengasihi kita. Apakah kita cinta Dia ya seperti Dia cinta pada kita? Ada orang bilang, Pastor Amin, aku korban ini, korban itu, aku bayar perpuluhan, aku cinta Tuhan, aku melayanin, aku jadi WL, aku jadi BF Singer, aku jadi connect group punya leaders. Don't count all this. Jangan kamu hitung kebaikan kamu, tapi hitung kebaikan Yesus. Tuhan Yesus begitu cinta pada Anda dan saya, dan Dia mati di kayu salib hanya menebus dosa kita. Jangan, kita nggak bisa bandingin, oh Tuhan, aku sudah balas ya Tuhan, aku sudah balas kebaikan Engkau. Forget about it. Sampai mati pun kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus. Kita bisa membalas kebaikan orang tua? Nggak bisa. Kita 9 bulan dilahirin ibu kita. Bagaimana kita bisa membalas kebaikan ibu? Nggak bisa. Apa yang ibu kita mau? Hanya kita mengasihi dia, mencintai dia. Apa yang kita bisa membalas kebaikan Yesus? Tidak bisa. Apa yang kita bisa lakukan? Menyenangkan Tuhan Yesus. That's it. Hari ini, marilah saudara sekalian, menyangkal diri sendiri itu adalah kita disiplin untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan berkati Anda. Tuhan pasti akan melindungi Anda. Tuhan akan buka
memberikan, buka pikiran Anda, memberikan hikmat yang dari surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Tuhan, bantulah kami Tuhan, supaya kami seperti Paulus, begitu rindu, begitu sungguh tahu tujuan hidupnya, bahwa bukan lagi aku hidup, tapi Kristus yang hidup dalam hatiku. Tuhan, tolong Tuhan, berkati saya, lindungin saya Tuhan, dan berkati gereja JSS, berkati jemaat semuanya yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan, jagalah kesehatan mereka, berkatilah usaha pekerjaan mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan kota Jakarta sekali tangan Engkau. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya pandemi ini cepat-cepat berlalu, kita bisa menang Tuhan, tidak banyak korban lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, pemimpin semuanya, dokter dan suster semuanya, lindungi mereka, jaga kesehatan mereka. Dalam nama Engkau Tuhan